Salam kepada seluruh guru hebat. Saya Baginda Apriam Salta Sidabutar. Saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik sesuai dengan pemikiran ataupun filosofi Ki Hajar Dewantara. Praktik baik seyogianya diawali dari diri sendiri, dengan hadir di sekolah lebih cepat dan menyambut peserta didik. Hal ini juga akan menumbuhkan iklim positif di sekolah. Memberi pengarahan ketika apel pagi adalah salah satu praktik baik yang saya lakukan sebagai salah satu bagian dari pembelajaran sosial dan emosional. Ibadah tidak akan kita mulai jika masih bercerita. Mungkin masih banyak yang mau boleh diskusikan, silakan. Oke, silakan yang bertugas untuk membawa ibadah. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selamat pagi. Iya, sangat semangat masih pagi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Salah satu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan yang berhamba pada anak. Sistem pendidikan yang berpihak pada anak ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan yang didasari cinta kasih. Inilah yang menjadi cikal bakal pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih untuk kehadirannya dipertahankan. Di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat cerpen, sudah ya? Oke, jadi sekarang mungkin kalian masih ada nih belum tahu ternyata cerpen itu seperti apa. Gitu. Bahkan ada yang kemarin yang diambil dari perpustakaan itu ternyata puisi. Novel masih penting, memang cerita. Ini puisi. Kita di mana hubungan persamaan puisi dengan cerpen? Ada itu, ya kan? Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru melakukan cara mengajar yang berbeda kepada setiap murid atau pembelajaran yang chaos ataupun semrawut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan belajar murid. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Beberapa di antaranya ialah yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, kedua,
pengaruh budaya, dan yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu yang pertama visual, yaitu belajar dengan melihat. Yang kedua ada auditory, yaitu belajar dengan mendengar. Dan yang terakhir ada kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Yunus Wanto dan Emi Winawati ya. Dan datanglah istrinya si Emi Winawati. Datang tetangganya si sahabat. Dia ketua RT ya. Apabila ada pesanan nama tokoh dan cerita itu hanya titik belakang. Lalu menuju konflik, puncak konflik, kembalilah ke penyelesaian. Lalu ada juga ini. Kalau ini apa ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca ini? Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bas Sidabuta selaku Guru Bahasa Indonesia dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Pertama-tama tak lupa kita membacakan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang baik. Dalam kesempatan ini saya bernama Januar Permana Penggaul akan membawakan pidato tentang sampah. Teman-teman sekalian, mungkin di antara kita masih ada yang sering sekali membuang sampah sembarangan. Padahal kebiasaan buruk ini dapat menyebabkan banyak dampak negatif bagi lingkungan. Namun tak dapat dipungkiri lagi, saat ini masih banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu, untuk mencapai kondisi bersihkan dari sampah, tentunya kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri. Kita bisa melakukan hal-hal dari yang paling sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah tersebut dan mengolahnya menjadi aneka produk olahan kreatif. Misalnya membuat hiasan dinding, tempat alat tulis, tempat peralatan pertimbangan, dan lain-lain. Dalam kegiatan belajar mengajar, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah refleksi pembelajaran. Namun mungkin masih asing dalam pelaksanaannya. Ya, salah satu rangkaian proses belajar mengajar di akhir ialah guru melakukan refleksi pembelajaran. Secara sederhana, refleksi merupakan tindakan kita untuk mengetahui harapan atau bahkan kritik dari peserta didik terkait pembelajaran, sehingga menjadi evaluasi bagi guru dalam meningkatkan atau memperbaiki kinerja kita. Praktik baik sesekali dapat dilakukan dengan diseminasi budaya positif terhadap rekan guru di sekolah atau berbagi ilmu dalam komunitas belajar di sekolah. Kalau tidak ya akan banyak pasien-pasien di rumah sakit jiwa. Jadi setiap manusia butuh hiburan. Walaupun hiburan ini masing-masing manusia pasti punya rasa ataupun cara masing-masing gitu ya, tidak sama semua orang. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah validasi, maksudnya pengakuan.
Semua orang itu butuh diakui, dihargai, gitu maksudnya. Baik, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia, salah satu pembelajaran. bermakna. Yeah. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru hebat. Mari bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Selamat pagi.